Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan sebuah PowerPoint untuk memenuhi proyek UTS. Nama saya Muhammad Diki Maulana. NIM saya 1872050013. Prodi Pendidikan Ekonomi. Dosen pengampu karya di MM. Baiklah, di sini ada materi manajemen keuangan dari materi 1 sampai materi 6. Yang pertama, materi 1, konsep dasar manajemen keuangan. Yang kedua, penggunaan rasio dalam analisis finansial. Ketiga, modal perusahaan dan modal kerja. Materi keempat, modal kerja. Materi kelima, sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal. Materi 6, biaya penggunaan modal, cost of capital. Yang pertama, materi pertama, konsep dasar manajemen keuangan. Konsep dasar manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Fungsinya ada 4, yaitu perencanaan keuangan, pengendalian keuangan, ketiga, pemeriksaan keuangan, dan keempat, pelaporan keuangan. Adapun tujuan yaitu sebagai berikut: memaksimalkan keuntungan, menjaga arus kas, mempersiapkan modal, memaksimalkan manfaat dan dengan perusahaan, mengoptimalkan kekayaan perusahaan, meningkatkan efisien, memastikan stabilitas perusahaan, meminimalisir resiko operasional. Yang terakhir, mengurangi biaya modal. Materi 2, penggunaan rasio dalam analisis finansial. Fungsi analisis rasio keuangan, financial analysis ratio, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan sebagai bahan pertimbangan kreditur, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif, analisis keuangan internal, dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Penggunaan rasio dalam analisis keuangan. Analisis rasio keuangan dimanfaatkan sebagai alat ukur yang ada pada keuangan suatu perusahaan di masa periode tertentu. Cara tersebut dilakukan dengan melakukan perbandingan dua variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan dan diletakkan pada kolom neraca ataupun laba rugi laporan perusahaan yang ada. Materi ketiga yaitu modal perusahaan. Modal usaha dapat berasal dari operasi bisnis atau diperoleh dari utang atau pembiayaan ekuitas. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengertian modal dalam adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Pada perusahaan umumnya diperlukan dengan cara menerbitkan saham. Kapital. Jenis modal perusahaan. Mengenal 3 jenis modal perusahaan. Yang pertama yaitu modal dasar, yang kedua modal ditempatkan, yang ketiga modal disetor. Ketiga jenis modal tersebut harus tercantum dalam anggaran dasar AD perusahaan. Materi 4, modal kerja. Modal kerja adalah ukuran likuiditas suatu perusahaan termasuk efisiensi operasional dan kesehatan keuangan dalam jangka pendek. Modal kerja atau working capital merujuk pada perbedaan aset lancar perusahaan dan kewajiban yang ditanggung dalam periode berjalan. Menurut Eugene F. Bergman dan Joel F. Houston, working capital merupakan hasil penjumlahan aktiva atau harta lancar. Namun status aktiva lancar tersebut sebagai modal kerja kotor, sehingga definisi ini bersifat kuantitatif. Lantaran penggunaan total dana tersebut ditunjukkan untuk operasi jangka pendek. Brigham dan Houston juga menegaskan ketersediaan modal perusahaan ditentukan oleh kas, persediaan piutang, dan sekuritas yang dimiliki. Materi 5, sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal.
Sumber penawaran modal ditinjau dari asalnya. Pada dasarnya dapat dibedakan dalam sumber inter source, dan sumber external sources. Modal yang berasal dari sumber adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Jenis-jenis modal kerja yaitu ada dua. Yang pertama modal bersih dan kedua modal kotor. Adapun modal bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah utang lancar. Dan modal kotor adalah jumlah harta lancar. Materi 6. Biaya penggunaan modal, cost of capital. Biaya modal, cost of capital, adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham preferred, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dalam tahap awal pembangunan perusahaan ada dua hal yang harus sangat diperhatikan, yaitu kebutuhan modal kuantitatif dan menentukan nilai sumber modal kualitatif. Nah, sebelum menentukan keperluan dan nilai sumber struktur modal, maka kita harus mengenal lebih dahulu tentang cost of capital. 3 alasan penting kenapa cost of capital harus diperhitungkan. Pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Setiap biaya harus bisa diminimalisir, termasuk di dalamnya biaya modal. Kedua, estimasi biaya modal sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan untuk bisa menganggarkan modal. Ketiga, keputusan seperti hal leasing dan juga modal kerja pun diperlukan untuk melakukan estimasi biaya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.